Perkenalkan, saya Dewi Agustin Halawa dengan NIM A1C4222056 akan melaporkan hasil praktikum saya dengan judul Regenerasi, di mana praktikum ini memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa pada hewan tertentu, organ baru masih dapat terjadi setelah melewati periode organogenesis, bahkan pada periode-periode dewasa. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengamati pembentukan regenerat pada bekas sayatan dan mengikuti perkembangannya hingga tercapai bentuk dan keadaan yang mirip seperti semula. Dimana kita harus tahu dulu nih, sebenarnya regenerasi ini apa sih? Regenerasi merupakan proses mengganti organ-organ yang telah hilang atau rusak dan bahkan yang telah mengalami autototomi. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana proses kegiatan praktikum ini berlangsung. Baiklah, hari ini saya akan melakukan praktikum regenerasi pada ekor kecebong. Tujuan dari praktikum ini yang paling utama adalah untuk mempelajari efek perlakuan secara horizontal, diagonal, dan vertikal terhadap proses regenerasi ekor kecebong. Mari kita mulai dengan perlakuan secara horizontal. Saya akan memotong sebagian dari ekor kecebong ini secara horizontal menggunakan pisau silet. Setelah dipotong, saya akan membiarkan kecebong ini dalam lingkungan yang sesuai untuk proses regenerasi. Waktu yang dibutuhkan untuk proses regenerasi dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti usia kecebong dan juga kondisi lingkungan. Setelah diberi perlakuan, ekor kecebong akan diukur menggunakan penggaris. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan perlakuan secara diagonal. Saya akan membuat sayatan diagonal pada ekor kecebong ini. Setelah sayatan diagonal dibuat, kecebong ini juga akan ditempatkan dalam lingkungan yang sesuai untuk proses regenerasi. Kita akan melacak perkembangan regenerasi ekor kecebong ini selama beberapa waktu untuk melihat apakah perlakuan diagonal memiliki efek yang berbeda dibandingkan dengan perlakuan horizontal. Terakhir, saya akan melakukan perlakuan secara vertikal. Saya akan membuat sayatan vertikal pada ekor kecebong ini. Setelah sayatan vertikal dibuat, kecebong ini juga akan ditempatkan dalam lingkungan yang sesuai untuk proses regenerasi. Saya akan memantau perkembangan regenerasi ekor kecebong ini seperti sebelumnya dan membandingkannya dengan perlakuan horizontal dan diagonal. Baiklah, setelah kita tadi melihat beberapa cuplikan video tentang kegiatan praktikum yang telah dilakukan, maka ada beberapa pertanyaan yang benar-benar membutuhkan jawaban setelah selesai melakukan kegiatan praktikum. Pertanyaan pertama adalah, mengapa sih hewan tingkat rendah itu memiliki daya regenerasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan yang tingkat tinggi? Nah, hal ini itu dikarenakan hewan tingkat rendah itu memiliki daya regenerasi lebih tinggi dibandingkan dengan hewan tingkat tinggi itu karena struktur tubuh mereka itu lebih sederhana dan memiliki banyak stem cell yang aktif. Nah, selain itu, organ dan jaringan pada hewan tingkat tinggi itu lebih kompleks dan terdiferensiasi secara khusus, sehingga regenerasi itu menjadi lebih sulit. Begitu kira-kira. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi proses regenerasi? Ada banyak faktor-faktor. Salah satunya itu yang pertama adalah faktor internal seperti nutrisi, kemudian hormon, dan faktor pertumbuhan yang ada di dalam tubuh hewan itu sendiri. Kemudian kalau faktor eksternalnya itu seperti suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan. Dan ada faktor genetik seperti perbedaan genetik antar spesies dan individu itu kan berbeda. Nah, itu mempengaruhi kemampuan regenerasi. Nah, yang terakhir adalah kemampuan sel punca. Nah, hewan dengan aktivitas sel punca yang lebih tinggi itu cenderung memiliki daya generasi yang lebih baik.
Nah, pertanyaan yang ketiga adalah dari praktikum yang telah dilakukan itu kira-kira perlakuan mana yang mengalami regenerasi yang lebih cepat dan alasannya apa sih? Nah, setelah melakukan kegiatan praktikum pada pengamatan ekor kecebong, perlakuan secara vertikal ternyata menghasilkan regenerasi yang lebih cepat. Alasannya itu apa sih? Yang pertama, karena orientasi sel dan struktur jaringan, di mana saat ekor kecebong itu dipotong secara vertikal, sel-sel dan struktur jaringan di sekitar luka itu cenderung berada dalam orientasi yang lebih paralel dengan sumbu vertikal tubuh. Nah, ini tuh memungkinkan sel-sel untuk mempertahankan hubungan yang lebih baik dengan jaringan sekitar dan memulai proses regenerasi yang lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua adalah keterlibatan sumsum tulang belakang. Nah, kita tahu kalau ekor kecebong itu mengandung sumsum tulang belakang yang memiliki fungsi yang penting nih dalam proses regenerasi. Nah, ketika ekor kecebong itu dipotong secara vertikal, sumsum tulang belakang itu tetap utuh dan terhubung dengan ekor yang tersisa. Nah, ini tuh memungkinkan transfer sinyal regeneratif dan sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat proses regenerasi itu lebih cepat tentunya. Yang ketiga adalah suplai darah. Potongan vertikal pada ekor kecebong itu dapat mempertahankan sirkulasi darah yang lebih baik, mempercepat proses penyembuhan, dan juga regenerasi. Nah, itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah terjawab setelah melakukan kegiatan praktikum. Jadi, kesimpulannya adalah pada hewan tertentu seperti kecebong, organ baru itu masih dapat terjadi, tentu saja setelah melewati proses organogenesis, bahkan pada periode-periode dewasa. Dan proses pembentukan regenerat pada tempat sayatan itu tercapai hampir ke bentuk semula sebelum kecebong tersebut mati. Nah, penyebab kecebong mati pada kegiatan praktikum yang telah dilakukan adalah karena kurangnya suplai makanan seperti pelet. Dan beberapa kecebong juga mati tanpa diketahui sebab atau akibatnya karena suplai makanan juga sudah tercukupi. Baiklah, yang laporan hasil pengamatan praktikum regenerasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.